Kemudian kita ulang dari mana asal kitab ini, dan kita baca silsilah guru-guru kita hingga kepada Rasulullah, supaya bertambah yakin kita. Yang mula dulu saya sebutkan guru saya tahun 70 saya mengaji pada Abu Dikrut Lintang. Guru beliau Abu Hasan Krongkali, ulama Aceh. Sehingga 75. Kemudian saya mengajar di Darus Sa'adah Julukcun. Abu Dubira yang mendirikan Darus Sa'adah, yang pimpinan Walid Kamaluddin. Walid Kamaluddin itu pimpinan, saya sebagai guru pembantuan beliau. 78 saya pergi ke Pantai Labu bulan 4, hari Rabu. 7 bulan dari situ, tanggal 20 bulan 12 78 ke Long Angin. Long Angin itu sampai ke tahun 1990. Kemudian berkeluarga, mengajar sebelum pindah ke Dayah karena baru dibangun, mengajar di rumah. Kemudian siap Dayah 91 sehingga ke tahun sekarang menetap di situ. Guru saya yang Abu Pantan, Abu Langin, berguru kepada Abun di Samalanga. Abun di Samalanga berguru kepada Abuya Labuhan Haji, Abu Syekh Mudawali, ulama Aceh. Abuya Mudawali pernah belajar di Krongkali, guru sama Abu Krontang pun belajar di Krongkali. Kemudian ulama Aceh termasuk Abu Krongkali dan orang lain, dikirimlah beliau ke Makkah belajar di sana. 21 tahun sudah pulang ke sini. 23 tahun dia belajar, umurnya sudah 40 tahun. Inilah lahir ulama-ulama yang cukup banyak. Tapi yang paling berkat untuk kita orang Aceh, Abu di Tanah Merah, Abun di Samalanga, Abu Tublang Blahdih yang urusan pulang kepada Allah berusan tahun yang lalu. Ketiga-tiga beliau tersebar ilmunya di Aceh, atau 4 dengan Abu Perti. Guru kita di sini belajar di Matangkuli. Guru beliau Abu Tanah Merah. Abu Tanah Merah berguru pada Abuya Labuhan Haji. Guru saya Abu Pantan, Abu Langit, belajar kepada Abu Samalanga. Abu Samalanga berguru kepada Abu di Labuhan Haji, Abu Syekh Mudawali. Abu Tublang Bladih, kadang-kadang kita ditinggal di Blang. Guru beliau di Labuhan Haji juga. Jadi ilmu di Aceh tersebar dari Abuya Labuhan Haji. Abuya Labuhan Haji gurunya di Makkah Syekh Ali Al-Maliki. Syekh Ali Al-Maliki berguru kepada Said Bakri bin Muhammad Syattah. Inilah Said Bakri yang mengarang kitab I'anatul Talibin yang kita baca barusan.
Memang rencananya satu kita baca, tapi ini I'anatul Talibin kita baca supaya kita ketahui ilmu-ilmu guru kita. Maka kitab I'anatul Talibin cukup tersebar karena guru Abuya Syekh Al-Maliki. Syekh Al-Maliki guru beliau Said Bakri bin Muhammad Syatta, pengarang I'anatul Talibin. Beliau berguru kepada Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Beliau berguru kepada Syekh Osman bin Hasan Amdiyati. Beliau berguru kepada Syekh Abdullah Syarqawi, pengarang Syarqawi Syarah Hasyiah Tahrir. Itu kitab masyhur yang diajar di daerah juga. Kemudian beliau belajar kepada Syamsuddin Muhammad bin Salim Al-Hafni. Kemudian beliau belajar kepada Syihabuddin Ahmad bin Muhammad Abdiyati Al-Khulafi. Kemudian beliau berguru kepada Imam Nurdin Abi Abdiyati Ali bin Ali As-Subran Malisi, atau ibarat dalam kitab Al-Misin. Beliau berguru kepada Nurdin bin Ali Yahya Az-Ziyadi, atau gelarannya Az-Ziyadi. Itu ulama yang dahkek juga, ulama mutakhirin. Beliau berguru kepada Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami wafat tahun 975 Hijriah. Pengarang kitab beliau cukup banyak, di antara lain kitab Tuhfah 10 juzuk yang tebal-tebal. Berguru beliau kepada Syekhul Islam, yang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari namanya, umurnya lebih 100 tahun. Murid Syekhul Islam yang cukup menonjol 3. Yang pertama Ibnu Hajar, dikarang kitab Tuhfah 10 juzuk. Kemudian diundang seluruh ulama Timur Tengah, ulama Mesir, ulama Irak, ulama Makkah, Madinah, Yaman dan sebagainya, disuruh debat. Kenapa bukan dicari megah? Kalau ada betul, alhamdulillah. Kalau ada yang salah, tolong diganti yang lain. Tujuannya diundang seluruh ulama untuk nampakkan apa benar ini yang saya susun atau salah. Ternyata satu pertanyaan 10 jawaban. Maka kata seluruh ulama, ini kitab yang cukup dahsyat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kawan beliau di belakangan, semasa beliau keduanya, Syekh Imam Ramli, mengarang-arang kitab Nihayah 8 juzuk. Sama dengan Ibnu Hajar, diundang seluruh ulama Timur Tengah, disuruh debat. Kalau ada yang salah, tolong diberi yang lain, bukan dicari megah, cari kebenaran. Supaya ilmu yang ditinggalkan kepada kita pasti benar, dengan pandangan-pandangan seluruh ulama. Kalau ada yang salah, pasti ada diketahui salah. Kemudian ada wafat beliau 985 Hijriah. Kemudian ada seorang lagi yang punya karangan kitab Mughni, orang yang mengajar mahali, biasanya di Mutola'ah dengan kitab Al-Mughni. Wafat beliau 1004 Hijriah. Itu ketiga orang itu murid yang Syekhul Islam. Syekhul Islam yang dia berguru kepada kitab Al-Mahalli. Dan Syekhul Islam ada punya karangan kitab yang masyhur, kita belajar mengajar di daya, Fathul Bujairimi Al-Fathul Wahhab. Jadi Bujairimi Al-Fathul Wahhab ini yang diajarkan di dayah-dayah, macam I'anatul Talibin, macam Amal Mahalli.
Kemudian guru Syekhul Islam yang Al-Mahalli, yang mengarang kitab Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, kitab fiqh juga. Kemudian ada tafsir Jalalain, 2 juzuk baru dikarang, wafat beliau disempurnakan oleh Jalalus Sayuti. Maka tafsir itu dinamakan tafsir 2 jalal, Jalalul Mahalli, Jalalus Sayuti. Jalalul Mahalli dia berguru kepada Ulauddin Al-Itari. Ulauddin Al-Itari dia berguru kepada Abdul Rahim Al-Iraqi. Abdul Rahim Al-Iraqi berguru kepada Imam Nawawi, Mujtahid Tarjih. Seluruh yang sudah ditinggalkan oleh Mujtahid mutlak Imam Syafi'i dan Ashab Wujud, maka ditarjih oleh Imam Nawawi yang terakhir. Awal Mujtahid Tarjih Imam Rafi'i, akhir Imam Nawawi. 5 Mujtahid Tarjih. Imam Nawawi umurnya 47 tahun. Harikul adahnya waktu mengarang pada waktu malam, jarinya macam listrik, jadi lampu dalam gelap. Karangannya 1 kurah tiap-tiap hari, 8 halaman penuh. Kalau dikira mulai hari tidur dalam ayunan, tapi kan nggak mengarang hari itu. Begitulah banyak karangannya. Guru Imam Nawawi Kamalus Salar. Kamalus Salar berguru kepada Muhammad Syahid Syamil Saghir. Muhammad Syahid Syamil Saghir berguru kepada Abdul Ghaffar Al-Quzwaini. Abdul Ghaffar Al-Quzwaini berguru pada Imam Rafi'i, awal Mujtahid Tarjih. Kharikul adah, karamah beliau waktu malam tiada lampu waktu itu peliput kurma itu dan jadi lampu. Imam Rafi'i berguru kepada Muhammad bin Yahya. Imam Rafi'i berguru kepada Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya berguru kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berguru kepada Imam Haramain. Imam Haramain berguru kepada ayahnya Muhammad Al-Juwaini. Muhammad Al-Juwaini berguru kepada Abi Bakar Kufal Al-Marwazi. Abi Bakar Kufal Al-Marwazi berguru pada Abu Zaid Al-Marwazi. Abu Zaid Al-Marwazi berguru pada Ibnu Surid. Ibnu Surid berguru pada Abi Sa'id An-Namati. Abi Sa'id An-Namati berguru kepada Al-Muzanni. Al-Muzanni berguru kepada Imam Syafi'i. Murid Syafi'i Imam Hambal, jadi mazhab Hambali. Guru Imam Syafi'i Imam Malik. Imam Malik gurunya Nafi'. Nafi' gurunya Ibnu Umar. Ibnu Umar gurunya Rasulullah. Ini asal usul kitab yang kita berpegang ini. Yang sumber kitab ini Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, itu keempat-empat mazhab sama, tapi dalam mazhab Syafi'i tambahan istishab. Jadi Quran, kitab ini asalnya Al-Quran.
Quran ini kalam Allah. Kalam Allah benar, yang ada pada zat Allah. Kemudian kalam Allah ini dituliskan pada Lauhil Mahfuz. Quran ini dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia malam Lailatul Qadar, sekaligus ke 30 juz. Dari langit dunia melalui Jibril diturunkan kepada Rasulullah dalam jangka 23 tahun. Yang diturunkan dari langit namanya Al-Quran, yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui Jibril. Hasil Al-Quran itu kalau kita baca tak sanggup. Tapi Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada Rasulullah yang cukup lengkap. Maka dengan petunjuknya Rasulullah, itu dinamai dengan hadis. Hadis itu adakala sebagian dibicara oleh Rasulullah atau dikerjakan, atau orang yang berbicara di hadapan Rasulullah, diamnya Rasulullah, itu hadis juga. Atau kita tanyai daripada Rasulullah, kita tidak dijawab, itu hadis juga. Jadi Allah Ta'ala mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum yang tiada khilaf lah, yang baris depan ulama khulafa ur-rasyidin, ulama sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Berapa mana lamanya? Kata Rasulullah 30 tahun sesudah wafatku, itu namanya khulafa ur-rasyidin. 29 tahun beliau, keempat beliau habis, setelah wafat Sayyidina Ali diganti dengan Sayyidina Hasan 6 bulan, genap 30 tahun. Sesudah itu, karena Quran ini asalnya tidak ditulis, maka dengan jasa sahabat Rasulullah ditulis. Begitu juga hadis, asal pada Rasulullah tidak ditulis. Yang tulis hadis itu susah wafat Rasulullah, susah khulafaur rasyidin. Jadi maka keyakinan kita pada kitab ini, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' menjadi pondasi hukum. Rasulullah mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Karena Quran tidak dan hadis tidak bertambah susah wafat Rasulullah, tidak ada lagi hadis, Quran pun terbatas. Maka kata Rasulullah, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tiada terkumpul umatku di atas perbuatan yang salah. Sepakat ulama menjadi pondasi hukum ijma'. Bukan meeting. Caranya di masa Khalifah Sayyidina Umar, apa yang ada masalah, hukumnya dengan Al-Quran. Tidak dipatah-patih dalam Al-Quran, baru diambil hadis yang teringat dalam dadanya. Kalau tidak ada yang dalam hadis dan dalam dadanya, dikumpulkan sahabat, ditanyakan apa yang ada berbicara Rasulullah tentang masalah ini. Tidak ada, baru diifta, baru berpendapat. Waktu Sayyidina Umar berpendapat, Sayyidina Ali dan orang-orang itu sahabat-sahabat terkemuka, dia mau diikut. Rasulullah, jangan ikut saya, kalau salah, salah Umar. Ifta masing-masing. Karena kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilaf umat Rasulullah dan ikhtilaf empat mazhab ini menjadi rahmat. Jadi kadang-kadang sepakat, kesemuanya sahabat dinamai dengan ijma'. Kadang-kadang khilaf. Sayyidina Umar begini, Sayyidina Utsman lain lagi, Sayyidina Ali lain lagi, itu dengan khilaf.
Jadi islahu ummati rahmatun. Kemudian yang keempat, qiyas. Dasar hukum ini dan kita sebut dalam kitab kita belajar Al-Quran, hadis, ijma' sependapat seluruh ulama itu menjadi fondasi hukum. Di masa Rasulullah waktu dikirimnya Muaz bin Jabal ke negeri Yaman jadi gubernur negeri Yaman, Rasulullah menanyakan pada Muaz, kamu saya kirimkan ke gubernur negeri Yaman. Bagaimana kamu menghukum orang negeri Yaman? Dan kita Allah ya Rasulullah. Baik. Kalau tidak ada dalam kitab Allah, bagaimana Muaz? Dengan sunnahmu ya Rasulullah, dengan hadis. Alhamdulillah, baik. Kalau tidak terdapat dalam kitab Allah dan tidak dalam sunnahku, bagaimana Muaz? Saya banding ya Rasulullah, saya qiyas. Alhamdulillah, benar Muaz macam itu. Jadi qiyas ini menjadi fondasi hukum. Kemudian kita ulang lagi, kalau kita lihat Al-Quran tidak sanggup kita pahami. Umpama kata Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata. Bagaimana kita salat dengan Al-Quran? Tidak kita paham. Mesti dinampakkan cara-cara semuanya oleh Rasulullah. Kemudian hadis, wa atuz zakah. Bagaimana zakah dalam Al-Quran? Tidak kita tahu. Baru Rasulullah menampakkan pada kita apa yang wajib zakat. Biji-bijian gandum, buah-buahan anggur dan kurma, zakat dagang, zakat emas dan perak, lembu, unta, kambing. Pade ada dalam hadis? Enggak. Wajib zakat pade? Kalau kita dalam Quran tidak ada. Yang ada dalam Quran waktu zakah. Bagaimana zakah? Tidak kita ketahui. Tapi diucapkan oleh Rasulullah dinamai dengan hadis. Hadis pun kita tidak sanggup kita paham. Jadi petunjuk Rasulullah kepada Muaz, kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, jawaban Muaz dengan saya banding ya Rasulullah. Maka umpamanya dalam biji-bijian yang ada dalam hadis gandum, padi enggak ada. Oleh ulama dengan pedoman Rasulullah diajarkan Muaz bagaimana pandangan padi tidak ada dalam hadis. Ilatnya bayi gandum, apa ilatnya? Bisa makanan untuk jadi makanan pokok gandum dan bisa disimpan lama. Padi jadi makanan pokok dan bisa disimpan lama. Jadi wajib zakat padi karena dikiaskan kepada gandum. Jadi begitulah seluk-beluk agama yang ditinggalkan oleh guru-guru kita, oleh Rasulullah, yang diajarkan ulama sahabat sehingga kepada tabi'in, dari ulama kepada ulama hingga sampai kepada guru kita di zaman sekarang. Amin ya rabbal alamin.